Halo, pernah nggak sih kepikiran gimana kalau kita bisa menilai politisi nggak cuma pas pemilu 5 tahun sekali? Gimana kalau kita sebagai warga bisa kasih mereka rapor kapanpun kita mau? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka kerja yang ngasih kita kekuatan buat melakukan persis hal itu. Kita akan ubah cara kita menuntut pertanggungjawaban dari partai politik. Coba deh, jawab pertanyaan ini dalam hati. Gimana sih cara kita tahu sebuah partai politik itu beneran kerja atau enggak? Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya bakal ngebawa kita ke pemahaman yang jauh lebih dalam dari sekedar siapa yang menang pemilu. Selama ini kan kita seringnya ngelihat dari angka-angka ini. Berapa banyak suara yang mereka dapat, terus berapa kursi yang berhasil mereka rebut di parlemen. Ya, ini metrik yang paling kelihatan dan paling gampang diukur. Tapi, apa itu aja cukup? Jawabannya jelas nggak cukup. Justru saat kita cuma fokus sama menang kalah pemilu, kita sebenarnya melewatkan salah satu fungsi paling krusial mereka dalam sebuah negara demokrasi. Ada titik buta besar yang sering banget kita abaikan. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari ngebongkar titik buta demokrasi kita. Lalu kita lihat ada lensa baru buat menilai politik pakai data. Kita juga akan pelajari 5 kunci kinerjanya, cara ngukurnya, dan yang paling seru, bagaimana semua ini bisa jadi senjata di tangan kita sebagai warga. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal ungkap sebuah fungsi vital partai politik yang seringkali jadi lemah, apalagi kalau mereka udah gabung ke dalam koalisi pemerintah. Nah, ini dia titik butanya, fungsi kontrol. Idealnya, partai politik itu kayak anjing penjaga demokrasi. Tugasnya ya mengawasi dan menggonggong kalau ada kebijakan pemerintah yang salah arah. Tapi kenyataannya, banyak yang begitu masuk koalisi pemerintah langsung jadi jinak, fungsi pengawasannya jadi tumpul. Akibatnya sistem checks and balances jadi nggak jalan, dan yang dipertaruhkan ya kualitas demokrasi kita. Terus solusinya gimana dong? Nah, sekarang kita beralih ke sini. Gimana kalau kita punya cara pandang baru yang objektif buat mengevaluasi partai, bukan lagi soal populer atau enggaknya mereka, tapi soal kinerja nyata mereka dalam menjalankan peran-peran demokrasi. Dan ini bukan sekedar teori akademis yang rumit loh ya. Anggap aja ini sebuah toolkit praktis, semacam kacamata baru yang bisa dipakai siapa aja, termasuk Anda, untuk menilai partai politik secara objektif. Modalnya, data publik yang sebetulnya udah ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Toolkit ini punya 5 kunci kinerja utama. Inilah 5 pilar yang akan jadi dasar kita membuat rapor untuk setiap partai politik. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, dan ini yang paling penting, adalah fungsi kontrol. Seberapa vokal sebuah partai mengkritik kebijakan pemerintah yang jelas-jelas merugikan publik? Atau mereka cuma diam manis demi menjaga hubungan baik di dalam koalisi? Nah, ini ujian pertamanya. Kunci kedua adalah responsivitas. Seberapa gercep sebuah partai merespons isu-isu yang lagi jadi perhatian kita semua? Waktu masyarakat lagi resah, mereka muncul nggak buat jadi penyambung lidah? Atau malah hilang entah kemana? Ketiga, transparansi. Seberapa terbuka sih mereka soal dana partai atau proses mereka ngambil keputusan penting? Logikanya sederhana kan? Partai yang tertutup itu susah diawasi. Tanpa transparansi, akuntabilitas itu cuma jadi omong kosong. Kunci keempat, integritas. Apakah partai itu konsisten sama prinsip dan janji-janji kampanyenya? Atau sikap politiknya gampang goyah, plin-plan, tergantung siapa yang lagi berkuasa? Ini cara kita mengukur seberapa independen mereka dari kepentingan sesaat. Dan yang kelima, ini juga nggak kalah penting, kualitas argumentasi. Waktu sebuah partai angkat bicara, kritiknya itu didasari data dan fakta yang kuat nggak? Atau cuma retorika politik tanpa isi? Ini yang membedakan kritik yang membangun dari sekedar bikin gaduh. Oke, kelima kuncinya udah kita pegang. Pertanyaan berikutnya, gimana cara mengubah kelima hal tadi jadi skor yang objektif? Nah, mari kita lihat mekanismenya. Ini yang bikin kerangka kerja ini jadi beneran ampuh. Perhatikan deh, nggak semua kunci tadi bobotnya sama. Kritik terhadap kebijakan dapat porsi paling besar, yaitu 25%. Kenapa? Karena inilah fungsi inti pengawasan yang paling sering dilupakan. Kerangka ini seolah-olah ngasih pesan tegas, tugas terpenting sebuah partai itu ia mengawasi pemerintah. Nah, kinerja di setiap indikator itu kemudian dinilai pakai skala sederhana dari 1 sampai 4. Dari sini kita bisa dapat skor akhir yang jelas banget. Jadi kita bisa bilang, kinerja partai A itu lemah, partai B cukup, partai C baik atau bahkan sangat baik. Gampang kan? Sekarang kita sampai di bagian puncak. Setelah kita tahu cara menilainya, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda sebagai warga negara? Jadi, poin utamanya adalah ini.
Kerangka kerja ini bukan dibuat untuk disimpan di perpustakaan. Ini dirancang sebagai alat kontrol sosial yang bisa kita gunakan secara praktis untuk memberdayakan diri kita, untuk menagih janji dan kinerja dari para politisi. Inilah pergeseran kekuatannya. Dari yang tadinya kita cuma jadi penonton yang pasif dan baru bisa bersuara 5 tahun sekali, sekarang kita punya alat untuk jadi pengawas yang aktif setiap saat. Kita punya dasar yang objektif untuk bilang, kinerja kalian di bagian ini kurang. Kita semua tahu kinerja partai dalam menjalankan fungsi kontrolnya mungkin belum ideal. Tapi sekarang kita nggak bisa lagi cuma mengeluh. Dengan kerangka ini di tangan kita punya alat untuk mendorong mereka jadi lebih baik. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa, tapi kapan kita mau mulai. Jadi partai mana yang akan Anda evaluasi pertama kali?